Ada yang nggak sejam. Iya. Seperti inilah detik-detik jajaran unit Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kawasan Cipatik, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya tidak berkutik saat petugas menyergap di dalam rumah. Musibahan, ada di Cipatik. Peristiwa berawal saat korban sedang mengendarai mobil bersama keluarganya. Setibanya di Jalan Raya Cipatik Cihamplas, mobil korban disenggol oleh motor yang dikendarai para tersangka. Tak terima ditegur korban, para tersangka mengejar dan memberhentikan mobil korban, serta langsung menganiaya hingga mengalami luka di bagian wajah. Korban kemudian menegur yang bersangkutan karena telah mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan. Kemudian ketika tersangka tersebut tidak terima, sempat terjadi keributan awal, kemudian dipisahkan oleh warga. Kemudian korban melanjutkan perjalanan, ketiga tersangka tersebut mengejar menggunakan kendaraan roda 2, kemudian dipotong di tengah jalan, diberhentikan di tengah jalan, kemudian dilakukan pemukulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Bandung, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebuah tangki yang sedang diperbaiki di sebuah bengkelas di Desa Mengato, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Salah seorang karyawan bengkel yang sedang menggerinda tangki langsung terpental. Beruntung meski terkena ledakan, korban hanya mengalami luka ringan. Diduga tangki meledak akibat adanya sisa bahan bakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari korban yang selamat. Polisi juga akan mencari pemilik tangki tersebut untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Lihat doang, ya. Warga Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk dihebohkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya. Warga berkerumun di sekitar rumah korban inisial MR. Polisi dari Polsek Kebonjeruk dan Polres Metro Jakarta Barat yang datang ke lokasi gelar olah TKP dan identifikasi jenazah. Sementara anak korban tak kuasa menahan kesedihan melihat jasad ibunya. Menurut tetangga, korban ditemukan pertama kali oleh anak lelakinya yang pulang dari tempat bekerja. Sebelumnya, anak korban sempat berusaha menghubungi ibunya, namun tak mendapat jawaban. Saat tiba di rumah, anak korban terkejut melihat ibunya sudah tak bernyawa. Diduga hidup korban diakhiri oleh suaminya. Mbak Yuli sini Mbak Yuli sini, kata dia bilang gitu kan. Ini mama dibunuh bapak, masa iya sih, kataku. Iya sini Mbak Yuli, aku nggak tahu kan, aku terus lemes. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara suami korban sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Kasus ini ditangani pihak kepolisian dari Polsek Kebonjeruk dan Polresto Jakarta Barat. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pria pelaku pembunuhan istrinya sendiri tak dapat berkutik saat diamankan petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku tega membakar istrinya hingga tewas karena korban menolak membuatkan mie instan yang diminta pelaku. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban hingga akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban serta menyulutkannya dengan korek api. Korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban meninggal dunia akibat luka bakar.
Tak hanya membakar sang istri, pelaku sempat menganiaya mertuanya yang berusaha meleraikan pertengkaran tersebut. Tersangka ini meminta tolong kepada korban, dalam hal ini istrinya, untuk membuatkan mie. Kemudian alasan daripada tersangka, istrinya tidak segera membuatkan mie, kemudian korban memainkan handphone. Kemudian di situ terjadi percekcokan sehingga karena memang sering melakukan PKDRT tersangka ini, selanjutnya istri dalam hal ini korban lari ke kamar ibunya, dalam hal ini mertua. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Penghuni kos yang curiga akhirnya membuka pintu kamar kos dan menemukan jasad korban. Saat penemuan jasad, sang ibu tidak berada di lokasi. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Polisi hingga kini masih memeriksa 5 orang saksi dan keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo gempar dengan tewasnya pasangan suami istri Kaseno dan Sarilah di dalam rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi meringkus Sukar, anak korban yang diduga menghabisi nyawa kedua orang tuanya tersebut. Diduga pembunuhan ini terjadi siang hari dan baru terungkap saat saudara yang berkunjung dilarang masuk oleh terduga pelaku. Karena curiga, saudara korban bersama ketua RT dan warga mendatangi rumah dan menemukan jasad korban di tempat tidur ditutupi selimut serta luka di kepala. Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menduga korban dibunuh berurutan menggunakan benda tumpul. Terduga pelaku juga diduga depresi berat lantaran mengaku membunuh 2 ular besar. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Motifnya mungkin tidak ada, membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar. Jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara terduga pelaku diperiksa di Polres Ponorogo termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Inilah video terlihat seorang korban berinisial E terkapar bersimbah darah di depan rumah warga di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EF, 37 tahun ini, tampak berdiri tenang di samping korban melakukan penganiayaan terhadap istrinya tersebut. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berusaha menangkap pelaku. Namun karena pelaku membawa senjata tajam, warga akhirnya memilih mundur. Namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah seorang anggota kepolisian tiba di lokasi kejadian. Benar ya, tadi diduga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.
Sementara itu, korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.